Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Suhartoyo, Sarjana Pendidikan dalam materi Geografi kelas 12 IPS semester kedua bab ketiga. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografi atau SIG terkait kesehatan lingkungan. Lingkungan sehat mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah, dan lain sebagainya. Pengertian kesehatan lingkungan. Menurut Hakli itu adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Sedangkan menurut WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah tempat umum, termasuk di dalamnya adalah hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua, lingkungan pemukiman, yang termasuk di dalamnya adalah rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Yang ketiga, lingkungan kerja, contohnya perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya. Yang keempat, angkutan umum, contohnya kendaraan darat, bus, travel, kemudian laut, misalnya kapal, kemudian dan udara, misalnya kapal terbang, bandara, ya, yang digunakan untuk umum. Kemudian yang kelima, lingkungan lainnya, contohnya yang bersifat khusus, misalnya seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, atau tempat yang bersifat khusus lainnya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Menurut Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu reservoir. Yang pertama, reservoir, yaitu peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembangnya bibit penyakit, contoh air kotor, sampah, dan sebagainya. Sebagai agent atau penyebab penyakit, kalau tadi medianya, sekarang penyebab penyakitnya ya. Contohnya peran lingkungan sebagai penyebab penyakit, adanya beberapa mikroba penyebab penyakit baik dari golongan bakteri, jamur, virus maupun protozoa. Adanya zat-zat kimia. Pengaruh di lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agen. Contohnya udara, air, makanan, dan sebagainya. Berikutnya, vektor. Peran lingkungan sebagai penular atau penyebar penyakit dikarenakan lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor penular atau pemindah bibit penyakit, sehingga terjadi penularan. Contohnya lalat, kecoa, nyamuk, dan sebagainya. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Menurut WHO, sistem informasi geografi dalam kesehatan masyarakat
dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan distribusi geografi penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Maksudnya untuk menentukan di mana wilayah dan kapan waktu terjadinya, ya. Yang ketiga, pemetaan populasi beresiko. Nah, ini contohnya di mana daerah-daerah yang rentan terkena resiko penyakit. Yang keempat, stratifikasi faktor risiko. Nah, kemudian yang kelima, perencanaan dan penentuan intervensifikasi. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk memonitoring penyakit. Ya, itu menurut WHO. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di WA group. Kalau tidak ada, silakan dirangkum atau diresume video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.